Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik? Semoga selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai makna amanah. Baik, kita akan mulai melalui Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang sikap amanah. Baik para peserta didik yang saya banggakan, mari kita mulai dari sebuah pertanyaan, apa itu amanah? Quran Surat Al-Anfal ayat 27 menjelaskan tentang hal tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Baik para peserta didik, Quran Surat Al-Anfal ayat 27 menjelaskan tentang amanah. Nah, di permulaan ayat itu dibuka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman, seolah menegaskan bahwa orang yang beriman adalah mereka yang memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka akan tunduk dan patuh terhadap seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Maka orang-orang yang beriman itu salah satu cirinya adalah amanah. Baik peserta didik yang saya banggakan, sekarang kita lanjut pada potongan ayat dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. La takhunullaha war rasul. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jika kita mengamati dan mengurai pengertian dari potongan ayat ini, maka kita menemukan dua hal di dalamnya. Yang pertama berisi tentang larangan agar kita tidak mengkhianati Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ada kata mengkhianati, berarti apa bentuk khianatnya manusia kepada Allah dan Rasul. Baik, pada bagian awal tadi sudah saya jelaskan bahwa potongan ayat ini berisi tentang larangan untuk bersifat khianat kepada Allah. Dan bagaimana bentuk khianat tersebut? Nah, itu yang kemudian kita akan jelaskan. Nah, sebelumnya saya ingin menguatkan strukturnya, bahwa orang beriman memiliki ciri, salah satunya adalah amanah. Dan orang yang amanah tentu memiliki ciri, salah satunya adalah tidak khianat. Bagaimana bentuk dari mengkhianati Allah dan Rasul? Kalau kita menghubungkan dengan ayat dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita menemukan jawaban bahwa tugas manusia itu adalah beribadah. Inti dari diciptakannya manusia adalah beribadah. Ketika manusia tidak beribadah, maka sudah tergolong dalam ayat ini takhunullaha war rasul, mengkhianati Allah dan Rasul. Dan pada prakteknya atau pada penerapannya, bahwa ketika seorang anak yang sudah masuk usia balik sudah berlaku hukum terhadap perbuatannya. Nah, salah satunya adalah menjalankan ibadah sholat. Jika sudah masuk umur balik kemudian tidak melaksanakan sholat, maka sudah terkena hukum. Olehnya itu, para peserta didik, mulai hari ini setelah kita belajar tentang la takhunullaha war rasulah, maka kembali kita untuk melaksanakan ibadah tersebut agar kita tidak tergolong orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul. Baiklah para peserta didik, amanah cirinya adalah tidak khianat.
orang-orang yang memiliki amanah yang baik adalah mereka yang tidak berkhianat dengan amanah tersebut. Selain itu pula, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 dijelaskan pula tentang larangan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang menjadi poin penting di sini atau yang menjadi fokus kita adalah bagaimana bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ini, dengan menyadari bentuk-bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah mengidentifikasi sehingga dalam penerapan kita tidak terjebak atau kita tidak tergolong orang-orang yang tidak amanah atau tidak tergolong orang-orang yang tidak khianat. Nah, apa bentuknya? Kita temukan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Jadi bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menjalankan ibadah. Nah, ibadah itu sendiri terdiri atas dua, ibadah mahda dan ghairu mahda. Adapun contohnya seperti zikir, puasa, sholat, haji, zakat, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan singkat saya. Semoga dapat dipahami dan insya Allah dapat diimplementasikan sifat amanah ini, karena amanah itu sangat penting dalam kehidupan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.